Gitu. Ini bukunya menarik ya, Fasih Bicara Politik Tanpa Belajar Ilmu Politik. Nah ini sekarang kan orang ngetren nih, belajarnya bukan dari universitas, tapi belajarnya dari gadget, betul. Dari sosial media. Seakan-akan tuh jago banget gitu, melebihi dokter politik gitu. Fasih bicara politik tanpa belajar ilmu politik. Nah ini menurut Bang Yendi tren seperti ini kayak gimana ya? Kalau pengen tahu nih, kok sekarang polisi lebih berperan ya daripada tentara? Nah itu gimana tuh? Dulu kan tentara gitu. Nah saya juga sebut di situ. Kalau dia mau jadi anggota dewan atau apa, atau dipilih jadi ketua RT, pencitraan itu penting, masuk gorong-gorong atau apa gitu. Mudah-mudahan nih 2024 Pilpres nanti calonnya 3 lah. Kalau calonnya 3 siapa nih yang kira-kira kemungkinan nih dari yang ada di bursa sekarang nih? Kemungkinan siapa aja sih kira-kira yang mungkin masyarakat tertarik itu? Mungkin Anies ya satu. Coba dikasih sedikit clue-clue. Lebih enak bicara gitu. Iya. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan sahabat lama saya yang sejak SMA, Bang Yendi. Tapi kita ini kan udah jaga jarak nih Bang Yendi. Kita buka aja. Nah, ini. Alhamdulillah sekarang ini Bang Yendi udah jadi seorang penulis ini. Setelah pensiun menjadi profesional di bidang sales marketing selama 25 tahun ya. Lebih, Waduh, lama juga nih. Bang Yendi ini udah pernah kerja di perusahaan telekomunikasi ya. Alhamdulillah, wah, pengalamannya luar biasa nih. Untuk di perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, menariknya nih. Tentunya ini satu hal yang menarik. Ya, buku yang ditulis oleh sahabat saya ini bukunya. Ini apa namanya, bukan berkaitan dengan hal kaitan dengan sales marketing nih. Malah mengenai politik nih. Waduh, suatu hal yang luar biasa sekali ya. Jadi kok kenapa bisa begitu? Padahal kan pengalamannya 25 tahun di bidang sales marketing ya. Apa sih ya tujuan dari Bang Yendi ini nulis buku ini? Terima kasih, Prof. Saya panggilnya Prof atau Bang Dai aja. Bang Dai udah dikasih kesempatan untuk bicara di sini. Jadi seperti yang tadi udah disebut oleh Bang Dai bahwa memang saya 25 tahun lebih tuh di dunia sales marketing. Terus kenapa kok setelah nulis bukunya malah tentang politik? Semua teman-teman juga nanya gitu, pada bingung gitu. Ada beberapa hal sih. Yang pertama, S1 saya dulu memang politik. Jadi saya dulu kuliah S1 di UI di FISIP jurusan politik. Gitu. Nah, tapi memang karena satu dan lain hal, saya nggak berani jadi politisi. Teman-teman banyak tuh. Saya juga aktif di HMI, aktif di PII, aktif di SAFIS zaman-zaman dulu kuliah. Nah, tapi waktu itu kerja profesional biasa. Akhirnya terus saya ngambil S2 MBA di luar, terus ya udah ngerintis. Di mana tuh ambil MBA-nya? Saya di Amerika, di Arkansas. Arkansas ya. Nah, terus setelah itu pulang kerja di Excel 10 tahun, terus di MNC Group, dan alhamdulillah udah umur 55 kemarin pas Covid, ya udah saya pensiun aja. Dan dari dulu pengen nulis buku. Sekarang itu pada demen ngomong politik. Dari yang cuman emak-emak yang tamat SMA sampai doktor dari bidang pertanian, bidang nuklir, bicara politik. Gitu. Ini bukunya menarik ya, Fasih Bicara Politik Tanpa Belajar Ilmu Politik. Nah ini sekarang kan orang ngetren nih, belajarnya bukan dari universitas, tapi belajarnya dari gadget, betul. dari sosial media. Seakan-akan tuh jago banget gitu, melebihi dokter politik gitu. Fasih Bicara Politik Tanpa Belajar Ilmu Politik. Nah ini menurut Bang Yendi tren seperti ini kayak gimana ya? Orang-orang nih sekarang nih seperti ini. Itu dia. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita lihat di medsos, di Facebook, di Twitter, itu lucu statementnya gitu. Statement-statement yang aneh-aneh, misalnya udah kalau misalnya calon gua nggak menang, gua pindah ke luar negeri misalnya. Atau
udah nih nggak bener, udah kita turun ke jalan, kita turunin presidennya gitu. Nah, yang statement banyak lagi lah statement yang aneh-aneh gitu. Kadang-kadang berantem tuh antara yang pendukung 1, pendukung 2 gitu kan, sampai musuhan. Malah katanya suami istri sampai pisah gitu kan, di pilpres sebelum-sebelumnya, di pilgub gitu. Nah, jadi kadang-kadang juga nggak ngerti yang dibicarain gitu karena semangatnya. Tapi kalau menurut teman-teman saya yang ahli ilmu politik, ini udah bagus, minimal kesadaran politiknya udah ada gitu, nggak seperti zaman dulu. Kalau pengen tahu nih, kok sekarang polisi lebih berperan ya daripada tentara? Nah, itu gimana tuh? Dulu kan tentara gitu. Nah, saya juga sebut di situ. Coba dikasih sedikit clue-clue. Lebih enak bicara gitu. Iya. Ada satu bab itu sekitar 20-30 halaman bicara peran. Jadi ada 6 bab terakhir itu peran pengusaha dalam politik. Terus peran TNI dan Polri dalam politik. Terus peran selebritis. Peran selebritis ada juga di situ dalam politik. Terus peran tokoh agama dan agama dalam politik. Dan terakhir peran media sosial yang paling akhir. Kenapa kok sekarang malah Polri yang lebih berperan daripada TNI? Analisanya macam-macam gitu. Dari literasi yang saya baca, macam-macam analisanya. Ada yang bilang bahwa karena memang tentara TNI ninggalin presiden yang sekarang, karena sebelumnya mereka lebih kan setelah Orde Baru kan TNI sangat dekat sekali dengan Soeharto, dengan Presiden Soeharto. Terus SBY 2 periode, dia juga seorang tentara gitu. Jadi begitu masuk Pak Jokowi, TNI-nya nggak dekat, peluang masuk Polri gitu. Ada yang bilang begitu. Nah, jadi itu ada juga di situ. Analisanya memang seperti itu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan nih nanti nih Pilpres 2024 calonnya jangan 2. Jadi nggak akan terbelah lagi kayak kemarin. Kemarin itu kan calonnya 2 gitu. Jadi sehingga orang tuh lo yang sebelah sana, gue yang sebelah sini gitu. Masuklah segala macam dramatisir bumbu, ada medsos. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan nih 2024 Pilpres nanti calonnya 3 lah. Jadi kalau 3 kan enak gitu. Kalau dilihat dari kacamata Bang Yandi ya, sebagai seorang yang memang ngerti politik ya, dan juga tak melihat situasi sih. Kalau calonnya 3 siapa nih yang kira-kira kemungkinan nih dari yang ada di bursa sekarang nih? Kemungkinan siapa aja sih kira-kira yang mungkin masyarakat tertarik itu? Mungkin Anies ya satu. Atau lagi siapa yang kedua, 3 nih? Itu yang survei kan, survei udah mulai itu. Iya. Survei mulai banyak calonnya, ada Pak Prabowo, ada Anies, ada Ganjar. Ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir, banyak sekali. Saya sebelum kesini tadi saya sempat baca salah satu media online. Ada pertemuan antara ketua Golkar sama ketua Nasdem di pulaunya pribadinya Pak Surya Paloh, di Pulau Seribu. Proposalnya dari Pak Surya Paloh adalah Pilpres nanti presidennya dari Nasdem hasil konvensi. Jadi Nasdem akan bikin konvensi kayak dulu Partai Demokrat bikin. Golkar juga pernah bikin dulu konvensi. Golkar dulu sempat bikin juga. Jadi nanti Nasdem akan bikin konvensi. Nah, kalau konvensi siapapun bisa masuk, mau orang Nasdem atau orang luar Nasdem. Nanti di situ akan dipilih oleh orang Nasdem. Nah, wapresnya ditawarin ke Golkar. Itu proposalnya Pak Surya Paloh. Tapi kalau menurut saya, kan padahal kan Golkar lebih gede suaranya. Nasdem kan cuma 8% apa 9%, Golkar 12%. Harusnya Golkar dong. Kan logikanya begitu. Tapi ya itu politik lah ya, kita nggak tahu masalah negosiasi. Tapi untuk menjadi seorang figur calon presiden itu bukannya karena presentasi partai tadi, tapi figur yang diterima masyarakat tentunya kan. Bang Yandi, ini kan di sini di buku Bang Yandi ini ada tentang topik tambahan pencitraan politik.
gimana sih sekarang ini pencitraan itu kayaknya memegang peranan juga ya di dalam orang itu supaya dipilih seperti itu, yang bukan hanya presiden tapi dari bawah juga kalau dia mau jadi anggota dewan atau apa atau dipilih jadi ketua RT, pencitraan itu penting, masuk gorong-gorong atau apa gitu. Kalau menurut Bang Yendi itu gimana sih yang dimaksud pencitraan politik, gimana sih, dan kira-kira di Indonesia apa baru era Pak Presiden yang sekarang nih pencitraan atau ada sebelum-sebelumnya? Ya, jadi sekarang ini kan orang taunya pencitraan tuh jelek banget gitu ya konotasinya. Waduh, pencitraan doang lo gitu kan ibaratnya. Dan kesannya baru Pak Jokowi aja yang ngelakuin itu. Sebetulnya pencitraan itu sangat perlu di era pemilihan langsung pada saat kita milih gitu kayak di Amerika dan sekarang juga kita udah ngelakuin itu. Mau nggak mau kalau orang mau kepilih ya dia harus pertama harus dikenal dulu, kedua harus disukain, harus suka, ketiga baru dipilih. Jadi itu istilahnya apa? 3D istilahnya gitu. 3D di bukunya ada. Jadi kalau pencitraan itu 3D. Jadi dikenal. Pencitraan itu sebetulnya supaya dikenal dulu. Oke. Ya, supaya dia dikenal dan supaya disukai gitu. Nah, makanya juga kenapa partai-partai, saya juga cerita di sini selebritis, peranan selebritis dalam politik. Kenapa kok partai banyak calon legislatifnya orang dari orang-orang selebritis, dari artis, dari artis sinetron lah, artis segala macam gitu loh. Nah itu kalau bicara tentang selebritis, apa dia hanya untuk menarik suara aja atau bagaimana? Makanya kenapa kok partai pilih gitu loh, pertama kan harus dikenal dulu. Untuk bikin dikenal itu, saya misalnya nih, kalau saya mau jadi caleg atau saya mau jadi gubernur, waduh modalnya gede, harus pasang billboard di mana-mana, itu bisa puluhan miliar untuk dikenal. Kalau artis itu udah nggak perlu lagi, orang udah tahu. Nah, jadi dikenalnya. Tapi dia kan kemampuan politiknya ya, itu di situ. Jadi paling nggak faktor D pertama udah lolos dia. Jadi kalau si artis dikenal, itu D-nya. Nah, disukai. Gitu. Kalau artisnya artis antagonis mungkin susah. Karena kan image-nya jelek tuh. Kan ada tuh yang cerita artis sinetron karena dia antagonis gitu, misalnya Ibu Tiri misalnya. Itu di pasar pun dia suka dicubitin sama orang gitu. Padahal itu kan peran gitu. Nah, disukai, jadi harus disukai juga. Nah, yang ketiga baru dipilih. Nah, jadi setelah suka baru pilih. Mudah-mudahan rakyat Indonesia tuh udah lebih pinter lah. Jadi kalau artisnya nggak pinter gitu, ya mereka nggak pilih. Jangan salah, artis juga banyak yang bagus-bagus kan. Contohnya Direktur Komunikasi UIA kan keren tuh. Iya Pak. Direktur Komunikasi UIA ini sekarang Pak Deddy Miing Bagito. Pak Jadi Miing Bagito kan, beliau tuh kemampuan politiknya luar biasa. Ada juga berarti artis yang ngerti kan? Bukan hanya sekedar untuk vote getter ya? Enggak. Jadi oleh karena itu juga ya kita harus ngerti bahwa memang begitu gitu. Nah, tapi kan sayang kadang-kadang kita jelas lah, kita tahu reputasinya si artis nggak bagus, tapi dicalonin sama partainya. Ya mungkin udah nggak ada caleg yang lain gitu. Akhirnya ya masuk deh yang kualitas seperti itu. Bang Yendi, peran pengusaha dalam membangun negeri gimana nih? Sekarang ini pengusaha berada di depan atau di belakang penguasa? Pengusaha di depan penguasa atau penguasa di belakangnya pengusaha? Gimana menurut Bang Yendi ini? Sekarang pertanyaan ada yang ketiga sebetulnya, pengusahanya udah jadi penguasa. Jadi ya itu karena masalah 3D tadi, karena sistem pemilihan yang langsung, akhirnya yang mampu untuk berkompetisi di pilkada, di nggak usah gubernur, di kabupaten itu orang-orang yang punya uang. Nah, kalau orang yang punya uang siapa? Ya pengusaha gitu. Nah, kalau pengusahanya kuat sekali di daerah itu, tapi dia nggak bisa tampil misalnya, mungkin dia akan sponsorin kayak yang terakhir kemarin kena KPK itu dari salah satu provinsi di Indonesia Timur, dia latar belakangnya dosen.
gitu. Oh, dosen ya? Dosen yang bekas bupati itu kan dosen profesor, satu-satunya gubernur yang profesor. Oh, dia tuh. Iya, nah mungkin ada sponsornya. Emang dia profesor ya? Iya. Oh, oke. Gitu. Jadi dia harus disponsorin sama pengusaha lain untuk dia bisa gitu. Ya bayangin aja biaya untuk provinsi kecil, saya pernah baca itu udah seratusan miliar. Provinsi kecil, gimana provinsi yang gede? Kalau DKI berarti lebih gede lagi dong? Waduh, itu nggak tahu itu berapa. DKI ya? Akhirnya sekarang udah mulai banyak timbul usulan bahwa kayaknya model pemilihan kayak gini udah nggak bener gitu. Pertama keluar duit banyak, yang kedua yang jadi juga tidak seorang yang mengerti. Betul. Jadi mau dibawa kemana negara kita? Jadi money politicsnya udah kuat sekali. Makanya udah ada usulan-usulan beberapa. Kembali kepada dulu ya. Jadi cukup mungkin presidennya masih pemilihan langsung, tapi bupati, gubernurnya nggak usah lah gitu loh. Kalau bicara politik nih menarik banget ya. Saya lihat buku yang paling laris itu buku apa sih? Ternyata buku fiksi, buku novel gitu loh. Oh, oke. Novel gitu rata-rata. Ada satu penulis bisa sampai laku 1 juta novelnya. 1 juta. 1 juta. 5 menara itu. Nah, saya pikir saya coba bikin novel fiksi. Oke. Novel fiksi saya tentang seorang aktivis demonstran, anak nggak mampu. Tapi karena pinter, akhirnya pacaran sama anak konglomerat yang dekat sama presiden yang berkuasa. Wih, keren. Nah, akhirnya jadi konfliknya di situ. Jadi si bapaknya ngancem, lo nggak boleh lagi jadi pacar anak saya kalau masih terus kritis sama presiden gitu loh. Kayak gitulah ceritanya. Nah, terus akhirnya dia dipaksa untuk sekolah lagi ke Jepang. Nah, paling saya tinggal baca nih di Jepang, di Tokyo tuh gimana sih kotanya, dia naik kereta harus gimana, itu kan juga harus paling di situ aja. Surveinya nggak banyak gitu, cuman keren. Gitu. Tapi kalau ini kan kalau buku non fiksi harus bener-bener baca. Gitu. Jadi mau nulis apa lagi nih setelah buku ini? Novel mudah-mudahan bisa keluar bulan depan novel saya. Nah, mungkin setelah itu permintaan teman-teman, lo kan 25 tahun sales marketing, nulis buku marketing dong gitu loh. Jadi terima kasih nih Bang Yendi, luar biasa diskusi kita tentang bicara politik tanpa belajar ilmu politik. Ini sekarang kalau orang pengen dapetin buku Bang Yendi gimana cara? Ada di Tokopedia. Tokopedia Toko Bagus 54. Di Tokopedia Toko Bagus 54. Ya. Jadi di situ bisa langsung order ya, secara online ya? Iya, online. Jadi ini hanya sementara dari online dulu ya? Online dulu. Jadi kalau yang saya sarankan teman-teman dapatkan buku ini di Tokopedia, langsung deh kita baca. Menarik banget nih bukunya. Jadi kita bisa fasih berbicara politik tanpa kita belajar politik. Wah, ini satu bahasan buku yang bagus nih. Saya dapat nih ya. Iya, siap. Saya juga senang banget ini. Jadi memang buku ini walaupun tebal, tetapi memang dibacanya enak dan penuh dengan informasi yang sangat bermanfaat buat kita. Sekali lagi terima kasih nih, Bang Yendi. Terima kasih. Pesan saya, sahabat, jika channel ini bermanfaat, silakan untuk mensubscribe, dan bagi yang sudah mensubscribe bisa like dan share kepada kerabat teman-teman sekalian. Atas pertemuan yang bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong, minum dulu. Jangan lupa Bang Dai Channel.